Indonesia memberlakukan sistem demokrasi liberal pada kurun waktu 1950 sampai 1959. Pada masa ini, sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, serta Kabinet Juanda. Kabinet pertama yaitu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Indonesia kembali menjadi NKRI dan membubarkan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kabinet Natsir yang dipimpin oleh Muhammad Natsir yang berlaku dari tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada tanggal 27 April 1951. Muhammad Natsir mengajukan mosi integral Natsir yang bertujuan memulihkan keutuhan Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat pada tanggal 3 April 1950. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengangkat Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri agar tujuan mosi tersebut dapat tercapai. Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan diangkatnya Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri merupakan awal terbentuknya Kabinet Natsir yang dimulai pada tanggal 6 September 1950. Program kerja Kabinet Natsir sebagai berikut. A. Secepatnya mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu untuk memilih Dewan Konstituante. Berdasarkan pasal 146 UUD 1950, berusaha mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk alat negara yang bulat. C. Mengaktifkan berbagai usaha untuk menjaga keamanan dan ketentraman. D. Memperkokoh dan mengembangkan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan kesamarataan dan keragaman hak antara buruh dan majikan. E. Membangun perumahan rakyat dan memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan dan kecerdasan. F. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Serta G. Mengusahakan dan memperjuangkan penyelesaian masalah perebutan Irian Barat dalam waktu singkat. Pada masa Kabinet Natsir, Indonesia mengalami pemberontakan dari dalam negeri. Pemberontakan tersebut yaitu pemberontakan DI atau TII, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan APRA, dan pemberontakan RMS. Akibat munculnya banyak pemberontakan, Parlemen Indonesia menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kabinet Natsir pada tanggal 22 Januari 1951. Akhirnya, mosi tidak percaya mendapatkan kemenangan pada tanggal 21 Maret 1951. Oleh karena itu, Muhammad Natsir mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Muhammad Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden dan berakhirlah Kabinet Natsir. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dibentuk pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman, Wirjo Sandojojo, dan Suwewirjo sebagai wakil. Program kerja Kabinet Sukiman sebagai berikut. Yang pertama ada menyempurnakan organisasi, alat-alat kekuasaan negara dan menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan serta ketentraman. Yang kedua ada menciptakan dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi soal ekonomi rakyat, memperbarui hukum agraria sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha pendapatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. Yang terakhir ada mempersiapkan pemilu untuk memilih konstituante dan menyelenggarakan pemilu segera. Jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan adanya mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya tersebut pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing (MSA). Kabarnya, kabinet ini mendatangi sebuah perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Hal tersebut kemudian
menjadi pemicu munculnya pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka tidak lagi mendukung kabinet tersebut. Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Wilopo. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukkan Sidik Jojo Soekarto dan Prawoto Mangkusasmito menjadi formatur, namun gagal. Selanjutnya, Presiden menunjukkan Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Adapun program dari kabinet ini terutama ditunjukkan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Program luar negeri terutama ditunjukkan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif menuju perdamaian dunia. Kabinet Wilopo berusaha menjalankan program itu dengan sebaik-baiknya, tetapi kesulitan yang dihadapi sangat banyak, diantaranya timbulnya provinsialisme dan bahkan menunjukkan separatisme yang harus diselesaikan dengan segera di beberapa tempat, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Timbul rasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Alasan yang utama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat lebih besar daripada yang dikembalikan ke daerah. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah. Kabinet Wilopo jatuh akibat adanya persoalan tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan nama peristiwa Tanjungan Morawa. Peristiwa ini terjadi akibat pengusiran penduduk yang menggarap tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Sementara penduduk sudah terkena hasutan kader-kader komunis sehingga menolak untuk pergi. Oleh karena itu, terjadilah bentrokan senjata dan memakan korban. Akibatnya, muncul mosi tidak percaya kepada Kabinet Wilopo. Pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo atau Ali 1. Kabinet keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada tanggal 31 Juli tahun 1953. Kabinet ini tanpa dukungan Masyumi, namun Kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk Partai Baru NU. Kabinet Ali ini dengan wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro atau Partai Indonesia Raya atau bisa disebut PIR. Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Nah, Kabinet Ali pertama ini mempunyai programnya itu ada 3. Yang pertama ada dalam negeri, mencangkup soal keamanan, pemilu, kemakmuran, dan keuangan negara, serta buruh dan perundang-undangan. Yang kedua ada pengembalian Irian Barat. Yang ketiga ada politik luar negeri bebas aktif. Namun gangguan keamanan dalam negeri masih ada. Tapi dalam masa ini dapat dilaksanakan Konferensi Asia Afrika I. Konferensi Asia pertama ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia Afrika, yaitu terdiri dari 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang. KA1 ternyata memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Oke, selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tanggal 29 Juli tahun 1955, Presiden Soekarno menunjuk Sukiman sebagai Masyumi, Wilopo sebagai PNI, dan Asad sebagai non-partai untuk formatur membentuk kabinet. Akan tetapi mengalami kegagalan dan mengembalikan mandatnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1955. Selanjutnya Muhammad Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap atau Masyumi dan berhasil membentuk
kabinet yang baru tanpa PNI. Segera setelah kabinet terbentuk, polisi militer menangkap Mr. Joji Gondokusumo atau mantan Menteri Kehakiman dalam kabinet pertama dengan tuduhan korupsi. Tindakan ini merupakan salah satu program dari kabinet, yaitu pemberantasan korupsi. Pada tanggal 14 Agustus 1955, serangkaian penangkapan terhadap pejabat tinggi berlangsung dan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Kabinet Burhanuddin Harahap ini mempunyai program, yaitu ada 5 program. Yang pertama ada mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua ada melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat pembentuknya parlemen baru. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang keempat memperjuangkan penyelesaian Irian Barat ke pengakuan Indonesia. Serta yang kelima politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, pemilihan umum pertama bagi Indonesia berhasil dilaksanakan pada tahun 1955. Selain itu, kabinet ini juga berhasil mengangkat Kasat baru atau Kolonel A.H. Nasution dan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh karena minimnya suara hasil pemilihan umum yang didapatkan oleh partai-partai pendukungnya. Kabinet Ali Sastro Amijaya II juga dikenal sebagai Kabinet Ali Royam Idam, menjabat dari 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet ini terbentuk setelah pemilu 1955 yang dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Karena PNI memperoleh suara terbanyak, Ali Sastro Amijaya kembali dipercaya menjadi Perdana Menteri, didampingi Muhammad Rem dan Masyumi dan Idam Khalid dari NU. Program kerja utama Kabinet Ali meliputi 1. Membatalkan hasil konferensi meja bundar atau KMB secara sepihak. 2. Melanjutkan perjuangan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. 3. Membentuk Provinsi Irian Barat. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk perdamaian dunia. 5. Membuat kerjasama Asia Afrika sesuai hasil Konferensi Bandung. 6. Memelihara keamanan, ketertiban, dan pembangunan nasional. Kabinet ini berakhir pada 14 Maret 1957 akibat perpecahan antara PNI, NU, dan Masyumi, serta mosi tidak percaya terhadap pemerintahan. Setelah kabinet ini bubar, dibentuk Kabinet Juanda sebagai penggantinya. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Ir H. Juanda Kartawijaya dan 3 wakilnya, Mr. Hardi, Hitam Calit, dan Dr. Leimena. Kabinet ini dikenal sebagai Zaken Kabinet. Program kerja Kabinet Juanda sebagai berikut. 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik. 3. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan Irian Barat. 5. Mempergiat pembangunan. Berakhirnya Kabinet Juanda ini disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama.